silase merupakan hijauan makanan ternak yang diawetkan dengan cara disimpan dalam silo dalam kondisi anaerob. Tujuan dari adanya pembuatan silase yaitu pertama, meningkatkan daya simpan pakan, yang kedua, mengurangi kehilangan nutrien, yang ketiga, menciptakan kondisi asam yang dimana sebagai salah satu alternatif untuk mengatasi kesulitan pakan ternak dalam musim kemarau. Silase yang baik, yang pertama adalah warna pakan ternak masih hijau, yang kedua tekstur rumput masih jelas, yang ketiga tidak berjamur, tidak berlendir dan tidak menggumpal, yang keempat pH-nya masih berkisar 4-4,5, yang kelima adalah berbau yang khas yaitu fermentasi silase, dan terakhir adalah tidak cepat busuk. Pun alat dan bahan yang digunakan pada pembuatan silase yaitu pisau digunakan untuk memotong rumput. Timbangan digunakan untuk menimbang berat rumput. Penggaris digunakan untuk mengukur rumput untuk melakukan pemotongan. Dan sebagai alas untuk memotong rumput. Ini dedak dan larutan gula merah. Pada campuran larutan gula merah digunakan air sebanyak 1/2 liter dan gula merah yaitu 100 gram. Dedak yang digunakan yaitu 300 gram. Bag digunakan untuk menyimpan rumput yang telah tercampur dedak dan larutan gula merah. Dan rumput teki yang akan digunakan pada silase. Seluruh kerja dari pembuatan silase adalah setelah melakukan pemotongan rumput, maka langkah selanjutnya melakukan penimbangan, yang dimana ada 3 perlakuan dengan masing-masing 2 kg. Setelah melakukan penimbangan, maka langkah selanjutnya pelayuan. Rumput tersebut ini akan dibuat dalam pembuatan silase. Tujuan dari adanya pelayukan agar mengurangi kadar air pada rumput. Sudah melakukan penimbangan dan juga pelayuan, maka kita mengukur terlebih dahulu hijauan atau rumput yang akan dipotong dengan ukuran 5 cm. Potongan ini dilakukan sampai semua hijauan habis terpotong. Rumput yang sudah dipotong, yang dimana terbagi atas 3 bagian. Sebelum adanya penambahan dari bahan adhesif, baik itu larutan gula merah dengan dedak, maka harus meletakkan terlebih dahulu hijauan. Selanjutnya dengan menambahkan larutan gula merah dengan menyiram di atas rumput tersebut. Dan larutan gula merah dapat mempercepat terbentuknya asam laktat serta menyediakan sumber energi yang cepat yang tersedia dalam bakteri.
Dedak sebagai sumber karbohidrat yang dapat meningkatkan kualitas fisik silase. Rumput dan larutan air gula dengan dedak dicampur semuanya secara rata. Lakukan hal tersebut pada dua perlakuan yang lainnya dengan cara meratakan terlebih dahulu rumput yang sudah dipotong, lalu menambahkan larutan gula merah dan dedak. Setelah itu mencampur semua secara rata. Tercampur rata, selanjutnya akan dimasukkan ke dalam traspe dengan cara ditekan-tekan terhadap rumput tersebut dengan tujuan agar tidak ada udara yang masuk. Selanjutnya rumput tersebut dimasukkan ke dalam traspe lalu tertutup tanpa dipadatkan atau dikedap udarakan. Setelah semua tercampur rata, maka campuran rumput tersebut akan dibiarkan. Setelah semua tercampur rata, maka campuran rumput tersebut akan dibiarkan. Dari ketiga percobaan tersebut atau perlakuan, kita akan menunggu selama 2 minggu atau 14 hari untuk melihat hasilnya. Pada percobaan silase, yaitu dengan tertutup dirapatkan, maka hasilnya yang didapatkan yaitu baunya seperti hasil fermentasi pada tape, bau rumput busuk, teksturnya agak basah dan lengket, warnanya coklat atau layu dan serta mengumpal. Hal ini tidak sesuai dengan pendapat dari Yulianti di tahun 2018 bahwa ciri-ciri silase yang baik itu adalah rasa dan wanginya asam, warna pakan ternak masih hijau, tekstur rumput masih jelas, tidak berjamur, tidak belendir dan mengumpal. Hal ini berarti hasil silase pada tertutup dirapatkan bahwa tidak sesuai dengan ciri-ciri silase yang baik. Hal ini juga disebabkan karena adanya kurangnya dalam bentuk anaerob atau belum keluar udara yang ada di sebagian di kantong plastik tersebut, sehingga hasil yang didapatkan tidak sesuai dengan ciri-ciri silase tersebut. Pada bagian tertutup tidak dirapatkan, hasil yang didapatkan yaitu ada bau, tekstur basah dan terhambur, dan warnanya lebih gelap. Hal ini sesuai dengan pendapat Abra dan kawan-kawan di tahun 2019 yang mengatakan bahwa kegagalan dalam pembuatan silase dapat disebabkan oleh beberapa faktor. Salah satunya adalah proses pembuatan yang salah, yang dimana terjadi kebocoran silo sehingga tidak tercapai suasana yang seperti diperkirakan dalam pembuatan silase, yang dimana berat kering tersebut awan rendah sehingga silase menjadi terlalu basah dan memicu pertumbuhan organisme pembusuk yang tidak diharapkan.
Selain itu juga tidak ada bau dan dimana warna tersebut lebih gelap karena adanya panas dari silo tersebut. Pada bagian terbuka, hasil yang didapatkan yaitu berbau rumput, kering, teksturnya keras, terhambur, dan juga kering, serta berwarna coklat. Hal ini sesuai dengan pendapat Wati DKK tahun 2018 yang menyatakan bahwa tekstur silase dipengaruhi oleh kadar air pada hijauan tersebut. Proses fermentasi yang singkat dapat menyebabkan kadar air silase tidak terlalu tinggi, sehingga tekstur silase menjadi sedikit keras. Praktikum mengenai silase dapat disimpulkan bahwa pada bagian tertutup dirapatkan, baunya rumput busuk, teksturnya agak basah dan lengket, serta warnanya coklat atau mengempal. Nah, di bagian tertutup tidak dirapatkan, adanya bau, tekstur basah dan terhambur, serta warnanya lebih gelap. Dan yang terbuka itu berbau rumput kering, teksturnya keras, terhambur dan juga kering, dan berwarna rumput kering atau coklat, yang dimana hal ini merupakan tidak sesuai dengan ciri-ciri silase yang baik. Inilah pembahasan mengenai praktikum silase. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Sekian dan terima kasih.